Pernah nggak sih Anda ngerasa nggak enak banget waktu direndahkan? Pasti pernah ya. Itu manusiawi kok. Tapi gimana kalau saya bilang kerendahan hati itu sebenarnya bukan kelemahan. Justru itu adalah sebuah kekuatan super yang sering banget kita salah artikan. Inilah kunci untuk membangun jembatan, bukan tembok di antara kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bongkar apa itu tembok bernama ego yang sering misahin kita. Terus, kita akan nemuin solusinya di jembatan kerendahan hati. Kita juga bakal belajar dari teladan pemimpin sejati, lihat gimana kerendahan hati bisa mendobrak batas ilahi, dan yang paling penting, gimana kita bisa mulai membangun jembatan Anda sendiri. Oke, kita masuk bagian pertama. Tembok bernama ego. Kita semua pasti pernah kan ngerasain ini? Momen ketika ada kritik, rasanya kayak serangan pribadi. Atau waktu kita ngerasa diremehin. Nah, perasaan gak nyaman inilah yang jadi fondasi dari tembok yang tanpa sadar kita bangun di sekeliling kita. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih kita takut banget direndahkan? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Di dalam diri kita masing-masing ada dorongan alami buat melindungi citra diri dan reputasi. Ini tuh semacam naluri dasar buat mempertahankan harga diri, dan itu wajar banget. Dan untuk ngelindungin harga diri itu, kita mulai deh bangun tembok. Bata demi bata. Batanya apa aja? Bisa jadi pembenaran diri pas kita salah, atau gengsi buat minta maaf, atau mungkin dorongan buat selalu kelihatan paling pinter. Tembok ini emang rasanya aman, tapi sebenarnya itu justru mengurung kita sendirian. Disinilah letak ironisnya. Niat awal kita akan baik ya, ngelindungin nama baik kita, kayak pakai perisai gitu. Tapi, waktu ego udah nggak terkendali, perisai itu malah jadi bumerang yang nyerang balik dan justru ngancurin reputasi yang susah payah kita bangun. Niatnya melindungi, malah menghancurkan. Jadi, kalau ego itu ngebangun tembok, terus gimana dong? Apa ada jalan lain? Tentu aja ada. Yuk kita coba tinggalin benteng ego yang rapuh itu dan mulai menyeberang ke jalan yang berbeda, yaitu jembatan kerendahan hati. Ini nih inti perubahannya. Kita harus definisikan ulang kerendahan hati. Lupain anggapan kalau ini tuh kelemahan. Kerendahan hati itu kekuatan aktif buat membangun jembatan di saat ego lagi sibuk-sibuknya bangun tembok pemisah. Ini bukan soal jadi keset ya, tapi soal jadi penghubung. Sekarang kita lihat yuk sebuah teladan pemimpin sejati. Model kepemimpinan yang satu ini mungkin kedengaran aneh banget di zaman sekarang. Karena dia ngajarin kalau untuk jadi hebat, kita justru harus melayani. Ini adalah cara dapetin kehormatan dengan jalan yang sangat sekali nggak terduga. Kutipan ini datang dari Yesus, tepat waktu murid-muridnya lagi ribut soal siapa yang paling hebat di antara mereka. Jawabannya bener-bener ngebalikin keadaan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini adalah definisi baru tentang apa itu kebesaran. Jadi ini bukan soal lomba lari ke puncak kekuasaan, justru sebaliknya. Ini tentang pengosongan diri. Coba bayangin deh kayak ngosongin cangkir yang penuh sama ego, supaya bisa diisi dengan kepedulian untuk melayani orang lain. Sebuah tindakan radikal buat meninggikan orang lain, bukan diri sendiri. Dan disinilah letak paradoksnya yang indah. Seorang pemimpin yang melayani itu gak kehilangan apa-apa. Justru sebaliknya, mereka malah dapat segalanya. Jadi lebih disegani, lebih dihormati, dan lebih dikasihi. Karena mereka tulus memenuhi kebutuhan orang yang mereka pimpin. Nah, itulah pengaruh yang sejati. Oke, sekarang kita naikin levelnya. Kita lihat gimana konsep jembatan ini bekerja di skala yang paling besar, yang paling agung, yaitu skala ilahi. Dalam teologi Kristen, tindakan Kristus jadi manusia itu adalah puncak dari kerendahan hati. Bayangin ada jurang yang dalam banget antara manusia dan Tuhan, jurang yang gak mungkin kita seberangi sendiri. Kristus, lewat kerendahan hatinya, menjadi jembatan itu sendiri. Coba kita lihat prosesnya. Dari statusnya sebagai Allah, ia rela turun jadi manusia, menyeberangi batas buat ngejangkau kita. Tapi nggak berhenti di situ, dia melayani, bahkan mengorbankan nyawanya. Hasil akhirnya apa? Hubungan yang tadinya rusak antara manusia dan Tuhan jadi pulih kembali. Itulah jembatan penembusan. Oke, setelah kita lihat teladan yang luar biasa tadi, pertanyaannya balik lagi ke kita. Gimana caranya Anda dan saya bisa ngebangun jembatan kita sendiri? Yuk kita bawa konsep ini dari surga ke bumi, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba deh lihat di sekitar kita. Atau mungkin lihat ke diri kita sendiri. Mungkin ada yang kenal sama perilaku-perilaku ini.
Tiap kali kita gengsi minta maaf atau nolak dengerin masukan, itu sama aja kita lagi nambahin satu bata lagi ke tembok ego kita. Tembok yang akhirnya bikin kita terkurung sendirian. Tentu aja, ngeruntuhin tembok ini nggak gampang. Ego kita yang rapuh ini bakal selalu pengen bangun tembok itu lagi. Ini butuh perjuangan setiap hari. Dan butuh keberanian buat minta bantuan, entah dari Tuhan, dari teman, atau dari kesadaran diri, untuk milih jalan yang beda. Dan pada akhirnya, semua kembali ke satu pilihan sederhana ini. Waktu lagi debat di kantor, waktu salah paham sama pasangan, waktu lihat ada orang butuh bantuan. Di setiap momen itu kita selalu punya pilihan. Mau bangun tembok atau mau bangun jembatan? Jadi, ini ajakan buat kita semua. Jangan habiskan hidup cuma buat bangun tembok yang pada akhirnya cuma akan mengurung kita dalam kesendirian. Sebaliknya, jadilah jembatan. Jadilah alasan seseorang bisa menyeberang dari rasa terisolasi menuju koneksi, dari putus asa menuju harapan, dan ngerasain kasih yang tulus lewat diri Anda.